Makin miring, Ma. Iya, Lazada Ramadan Mega Sale kasih harga mega miring. Diskon sampai 90% untuk kebutuhan lebaranmu. Yang itu nggak bakal miring, cuma harga mega miring Lazada yang bikin lebaran penuh berkah. Zara. Memohon ridho dan ampunanmu. Jangan-jangan kau menolak cinta. Lu tahu Pak RT? Bu RT? Napas lu Senin Kamis, Bel? Semua dosa kan sinar. Jangan-jangan kau menolak cinta. Apaan? Apa sih? Gue ada informasi. Apa? Informasi terbaru yang sangat luar biasa sekali. Duh, kalau ngomong informasi, jangan kenceng-kenceng. Lu tahu Pak RT? Bu RT? Napas lu Senin Kamis, Bel? Masa sih? Lu jangan bener. Apa? Gue ada informasi terbaru tentang Pak RT sama Bu RT. Ternyata Pak RT sekarang itu sudah kaya raya. Pak RT. Kelewat, kuping gue di sini. Pak RT yang Pak Bayu. Iya. Kenapa dia? Dia sekarang punya mobil baru. Kan sebelumnya dia cuma punya sepeda yang gak ada stangnya. Masa dia cuma gini-gini doang? Terus. Dia punya sepeda kan, yang Iya. cuma ada stangnya dong. Sekarang dia punya motor baru juga. Emang iya? Kok bisa ya? Gue yakin ini dia mendapatkannya dengan tidak halal. Hah? Melainkan dia pesugihan. Sumpah. Kemarin, jadi aku ngeliat Ibu RT itu tentengannya banyak banget. Sampai dia tuh bawa banyak. Dia ngapain? Nge-gym? Nge-gym? Enggak. Dia itu membawa harta yang banyak. Udah gitu, dia bukan punya uang rupiah doang. Tapi dia punya dolar. Tahu nggak? Tentengannya itu ya. Tentengan itu mentereng banget. Semua barang-barang branded dibawain. Terus sampai, tahu gak sih? Sampai dia tuh upload di sosial media. Tahu kan? iya. Yang ada dolarnya itu di atasnya. Jadi kayak gitu. dolar terus. Emang iya? Emang iya dia gitu? Pras, Kalian berdua ngeliat langsung? Kok gua nggak tahu ya? Jangan kenceng-kenceng. jangan kencang-kencang. Ini yang luar biasa sekali adalah gimana kalau kita mengikutin seperti Pak RT biar kita kaya raya. Ikut pesugihan juga? Bayangin kalau kita di sini bawa mobil, kita bawa motor, kita punya rumah, dan yang pastinya kita punya dia. Dia mah karyawan gua. Dia mah karyawan gua. Lu gak inget bini, Bel? Ikutin aku ya. Oh no. Ikutin aku aja. Iya. Jangan. Gimana, Jelly? Menurut lu gimana? Jangan ragu-ragu.
Masa kamu ikut aku? Kita bakal punya mobil. Punya mobil? Kita bakal punya motor. Motor? Dan warung-warung ini gak akan ada lagi. Yes! Ikutilah apa kata aku. Kita biar seperti Pak RT dan kita bikin grup WhatsApp Kaya Raya Bersama. Astagfirullahaladzim, gua gak mau. Gua gak mau, Bel. Itu bahaya, itu gak ada halal-halalnya. Gak akan berkah apa yang kita jalani, Bel. Justru itu kita jalanin dulu baru kita tobat. Jangan. Ini tuh bulan Ramadan. Bel, kalau begitu-gitu kita bisa kena ajab, Bel. Ingat, Bel, ini bulan Ramadan. Kita harusnya banyak-banyak pahala, Bel. Kamu tidak mau mengikuti apa kata aku? Gak mau. Bahaya, itu setan. Ingat, ketika aku kaya raya nanti, aku banyak duit, aku tidak akan membagi kalian berdua. Gak akan. Gak akan. Aku permisi dari sini. Kita sudah putus hubungan. Kok lu Udah. ngambek? Aku harus ngambek. Kamu, Iya, Roma. aku akan nikahi kamu nanti. Ah, udahlah, Jelita. Apa sih? Situ. Ya udah. Gua nggak mau lagi denger cerita kalian. Ada-ada aja dosa atau kayak gitu. Kamu tidur dulu. Ini toko gimana? Ya lu jaga. Udah kemarin juga. Ya aja. Gak mau gua di situ berdua-dua. Bahaya tahu. Kura-kura ada tempurung. Ngelihat lu lama-lama pengen gua kurung. Gua tidur dulu ah. Punya bos kayak gitu bener-bener dah. Udah tahu punya toko nggak dijagain, susah banget. Aku galau, hatiku sakit. Masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, jaga toko pun sendiri. Cinta aku tak punya, kekasih pun tiada. Semua telah pergi, tak tahu kemana. Roma, Kaukah itu, Ani? Ustadz, aku lagi galau. Aku sibuk jaga toko ini, tapi ternyata Bang Pras malah sibuk tidur. Kan gak baik Pak Ustadz, tidur sore-sore kayak gini. Emang siapa yang bos? Bang Pras. Tidak usah galau. Namanya anak buah ya tetap kita aja ada bawahan. Bos tidur ya kita jaga toko. Syukur-syukur ada tokonya bos yang kita jaga. Tapi kan waktunya asar gitu Pak Ustadz, kan gak baik katanya. Oh, lagi tidur? Iya. Obat orang tidur itu kalau masuk asar ya dibangunkan. Saya bangunkan ya. Assalamualaikum. Asar. Iya sayang. Tenang saja sayang, aku pasti akan bangun. Terima kasih kamu sudah bangunin aku. Tobat, Pras. Asar. Jelita gimana sih? Nggak ngomong-ngomong ada Pak Ustadz bangunin. Kan malu gua. Dada aja lu. Ya kan itu toko cerita kamu sendirian Bang Pras. Ya ini kan gue tidur gara-gara nggak mau terpengaruh sama Ebel. Makanya gue tidur. Biar ngindar aja gue gitu. Oh, jadi tidurnya tadi karena menghindari Ebel. Iya Pak Ustadz. Oh, bagus. Karena aku dengar katanya
Pak RT, bukan dari aku nih, dari Ebel. Katanya Pak RT main pesugihan. Ini dari Ebel. Dari Ebel. Dari Ebel. Dari Ebel. Dari Ebel. Bener. Nah. Gak mungkin dari Pak Ustadz dong. Nah, jadi kalau dapat berita seperti ini, Iya. jangan ditelan hidup-hidup. Oh, Kalau dulu telan mentah-mentah, Iya. ini telan hidup-hidup. telan hidup-hidup. Ya artinya klarifikasi dulu. Iya, iya. Apa betul ndak itu ada fitnah seperti itu? Apa betul ndak itu beritanya? Jangan sampai berita yang dibawa Ebel itu membawa kemudaratan. Jangan sampai berita bahasa Quran patabayyan. Bertabayunlah kamu atas berita yang kamu peroleh. Jangan sampai yang membawa berita itu membawa kehancuran buat kamu. Nah, makanya tadi tuh Ebel membawa berita itu, saya tanya ke Jelita, Jelita bilang, bener. Nah, Istrinya juga gitu kalau katanya. perempuan Gua bilang gitu. kalau perempuan dengar seperti itu biasa. Perempuan itu suka gosip. Ya. Enggak, Pak Ustadz. Selalu ikut campur yang Dikit, Pak Ustadz, dikit. Jelita, itu kata Nabi, perempuan itu paling gampang masuk surga. Paling gampang masuk surga. Syaratnya satu, kalau dia mampu menghindari gibah. Gosip, ya. Betul itu. Penyakit perempuan kan suka gosip, biar bukan urusannya diurusin juga. Yang kedua, dia taat kepada suaminya. Itu memudahkan dia masuk surga. Nah, perempuan biasanya penyakitnya ikut campur. Oke. Baruan, betul. Sama gestur-gesturnya. Pras, ada juga tuh perempuan, dia enggak ngomong, tapi mulutnya apa? Apa-apaan? Ya kan? Suka ikut campur. Iya. Mbak Jelita, kalau suka ikut campur urusan orang, itu nanti takdirnya seperti tauge. Tahu tauge, Pras? Tahu dong sayur. Iya, itu dia kan selalu ikut campur. Gado-gado. Ya. Pecel Ada. Iya. Soto Banjar Ada. Karena dia toge selalu ikut campur, maka Allah takdirkan tidak ada yang lurus. Semua toge bengkok. Jadi kalau ada yang kau lihat ngobrol-ngobrol gosip di kantor ronda seperti ini atau warung, pagi-pagi toge nih. Nah, itu dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 12, itu dijelaskan, diibaratkan, dikiaskan, dicontohkan, dianalogikan, orang yang suka menceritakan kejelekan orang, itu diibaratkan. Jadi suatu ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, ya, lalu Nabi melihat ada manusia perempuan yang kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Lalu dia cakar-cakar mukanya. Sakit, tapi dia cakar. Sakit, tapi dia cakar pula. Lalu dia makan bangkai orang mati di depannya. Bangkai orang mati dia makan. Nabi tentu bertanya kepada Jibril. Ya Jibril, siapa manusia itu? Bodoh betul. Dia tahu sakit tapi dia cakar. Dia tahu bangkai tapi dia makan. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, ya Muhammad, itulah umatmu yang suka menceritakan kejelekan sesamanya muslim. Nah, lalu dalam Quran Al-Hujurat itu dijelaskan, ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Tidak ada alasan untuk menceritakan kejelekan orang. Kalau dia benar, itulah gibah. Kalau salah, namanya fitnah. Satu-satunya yang boleh kita cerita kejelekan orang, kalau bukan maksud menghina, tapi menjelaskan identitasnya. Oke. Kalau dengerin orang kayak gitu, kita astagfirullah gitu kan. Ya. Tapi kita tuh tetap nyari tahu, terus kepo. Itu gimana? Astagfirullahaladzim. Terus gimana? Itu lebih tepatnya disebut tobat pencitraan. Atau tobat gimmick-gimmick. Ya, tidak boleh. Istighfar harus disertai dengan penyesalan, ya. Nah, jangan sampai astagfirullah. Terus gimana lagi lanjutnya? Nah, itu nggak bisa. Emang Jadi bener dia kayak gitu, tahu? jadi, Astagfirullahaladzim. bagaimana kalau dia tidak menggibah, dia tidak menceritakan, Ya. tapi dia mendengarnya. Dia mendengar dan khusyuk mendengarnya. Jadi dia akan mendapat bagian sedikit-sedikit. Ya. Kalau dia mau dapat pahala, Ya. ucapkan
Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Bukan na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Jadi kalau jelita, Pras, katanya Pak RT pesugihan. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi kalau mau baik, sudahlah. Ya rezekinya dia, kita berdoa. Mudah-mudahan rezeki kita seperti rezekinya Pak RT. Itu yang disebut kebaikan orang tertular kepada kebaikan kita. Jangan justru kebaikan orang dapat rezeki, kita dapat dosa. Yang selalu kita baca di medsos, tetangga yang beli kulkas, dia yang kedinginan. Sering banget itu. Ya kan? Gitu ya. Ustaz, tapi nih ya kayak enggak kok, biasanya cewek kayak enggak kok, ini bukan gibah ya, inget ini cuma sharing informasi. Ya, Sama aja. Itu yang disebut. Bahasanya aja yang beda. Itu yang disebut casingnya baik, tapi isinya jahat. Nah, Berusaha memperbaiki bujukan-bujukan, ya mempercantik dosa. Nabi Adam alaihissalam gagal digoda sama iblis. Iblis, ya kan? Kata iblis kan begini, dam. Adam. iya dam. Dam. Apa iblis? Itu bahasa sekarang, tapi dalam kitab enggak. Ini bahasa kamera. Iya. Dam. Apa iblis? Kamu tahu enggak kenapa kau dilarang? Ya tidak, pokoknya tidak tahu. Enggak mau saya, pokoknya haram. Gagal. Goda si Adam. Dia datang kepada Siti Hawa. Hawa, tahu enggak kenapa kau dilarang makan buah huldi? Karena huldi berasal dari kata khuldum. Khuldum itu artinya kekal. Kalau kamu makan buah huldi, kau kekal dalam sorga. Allah tidak mau kau kekal dalam sorga. Kamu tahu enggak mau abadi? Itu makan buah huldi. Tergodalah Siti Hawa. Iya. Ya, Dan itu perempuan duluan yang... Ya samalah iklan-iklan kecantikan, Iya, betul, ya kan? betul. Kecantikan ditawarkan, artis-artis yang dipakai kan pasti cantik. Benar. Maka itu yang disebut kebatilan yang dibungkus dengan kecantikan. Itu alasan tadi, kan kita ini cuma sharing. Ya sharing kebaikan, jangan kebatilan. Bener, sharing digali kehidupannya sampai akar-akarnya. Ya. Kenapa, Bel? Kok tiba-tiba pakai masker? Coba sini gue buka. Kenapa sih? Astagfirullahaladzim. Kenapa ini, Bel? Mungkin ini adalah ajab ketika aku ngomongin orang. Ajab. Ya makanya. Kebiasaan sih ngomongin orang. Kayak gitu kan bibir lu. Saya pengen bertanya kepada Pak Ustadz deh dulu. Apa? Pak Ustadz, apa hukumnya kalau misalkan fitnah dan gibah itu? Ya. Yang beratnya apa, Pak Ustadz? Apa sih pertanyaan? Hukum. Makin miring, Mak. Iya, Lazada Ramadan Mega Sale kasih harga mega miring. Diskon sampai 90% untuk kebutuhan lebaranmu. Yang itu nggak bakal miring, cuma harga mega miring Lazada yang bikin lebaran penuh